puji Tuhan baik-baik saja. Kalau begitu kita mau bikin apa di sini kan ya? Nah, kita mau beribadah kepada Tuhan, tetapi secara online. Ini pertama kalinya kita beribadah secara online, adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami secara online. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu tema Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti.
Yes, Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam jumpa bersama Kak Meme menemani adik-adik beribadah online Sekolah Minggu Kingdom Kids Abi Matawai. Apa kabar adik-adik? Cukup lama ya kita tidak bertemu, kurang lebih 4 bulan. Tapi puji Tuhan hari ini kita bertemu dalam ibadah. Sudah siap kalian di rumah masing-masing? Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Meme mengajak kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami makin mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, berkati kami semua adik-adik di rumah bersama orang tua mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema bulan Juli ini firman Tuhan kita adalah bersama Roh Kudus saya bisa. Adik-adik masih ingatkah tentang cerita Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan? Ia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, untuk menjadi penolong bagi mereka. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab ya. Dan kita membaca ayat ini. Terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Mari kita dengarkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di... Kingdom Kids, pesan Tuhan Yesus sangat penting bagi murid-muridnya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat ke-5, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Untuk apa adik-adik? Untuk mereka menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi mereka dan mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita dengarkan ayat firman Tuhan ini ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Adik-adik, kisah yang kita baca tadi sangat menarik hati kakak ketika merenungkannya. Yang menarik di sini adalah bagaimana murid-murid Tuhan Yesus harus taat kepada pesan Tuhan Yesus. Bahwa mereka tidak boleh kemana-mana adik-adik. Alias mereka harus lockdown di Yerusalem adik-adik. Ya, nah adik-adik, mengapa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Karena pesan Tuhan Yesus bahwa mereka sedang menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Kingdom Kids, janji Tuhan Yesus ini benar-benar ditepati adik-adik. Beda ya, kalau manusia yang berjanji pasti sering diingkari. Nah adik-adik, terbukti pada waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di ruang loteng atas dan terjadilah peristiwa Pentakosta. Adik-adik, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan pertama kali kepada orang-orang percaya. Mari kita lihat
ayat firman Tuhan ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tahukah kamu bahwa situasi menunggu dan tidak boleh kemana-mana itu mirip ya dengan situasi dan kondisi yang terjadi kepada kita saat ini, bukan? Kalau murid-murid lockdown di Yerusalem untuk menanti Roh Kudus, ya adik-adik, tetapi kita saat ini sedang lockdown di rumah kita masing-masing adik-adik, tidak boleh kemana-mana karena kondisi pandemi COVID-19 ini adik-adik. Pada saat kita tidak bisa kemana-mana alias kita hanya di rumah saja, pasti adik-adik harus melakukan segala aktivitas dari rumah, bukan? Adik-adik belajar, adik-adik bermain, asik dengan HP, bekerja, membantu orang tua, tidur, makan, dan semua aktivitas lainnya hanya di rumah saja, bukan? Nah adik-adik, kalau kita tinggal beberapa hari saja di rumah, untuk beberapa hari saja ya masih bisa ya kita bertahan. Tapi kalau waktu yang kita lakukan itu sangat lama, bahkan berbulan-bulan harus di rumah saja, pasti adik-adik akan merasa seperti yang ini ya. Adik-adik, bagaimana caranya supaya Roh Kudus juga dapat menolong kita pada kondisi seperti saat ini? Adik-adik, pertama-tama kita perlu belajar untuk mengenal siapa itu Roh Kudus. Nah adik-adik, berikut ini adik Aisyah akan membacakan Yohanes 16 ayat 13. Mari kita dengarkan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Kingdom Kids, kalau Roh Kudus yaitu Roh kebenaran yang akan menolong kita adik-adik di rumah untuk bagaimana kita bisa hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Pernahkah adik-adik mengalami situasi ketika adik-adik merasa kewalahan ya? Merasa kewalahan untuk menghadapi masalahmu sehari-hari di rumah. Ya, banyak godaan yang terjadi di sekitar adik-adik yang membuat adik-adik bergumul di hati, ya, antara tarik-menarik. Ketika adik-adik harus mau melakukan yang benar, tetapi adik-adik didorong untuk melakukan yang tidak benar. Nah, adik-adik, misalkan ya, kamu harus melakukan apa yang benar, tapi kamu dibujuk untuk keinginan-keinginan yang tidak perlu harus kamu lakukan di rumah. Contoh, kamu seharusnya membaca Alkitab, atau kamu seharusnya berdoa, memuji menyembah Tuhan di rumah. Tetapi keinginan kamu lebih besar dan menggoda kamu untuk bermain games di HP sampai berlebihan waktunya. Sehingga hal itu membuat adik-adik enggan untuk apa? Untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk membantu orang tua, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di rumah.
Kakak mau bilang bahwa tidak sedikit anak-anak Kristen yang tidak tahu bagaimana caranya membiarkan Roh Kudus untuk memimpin dan mengubah hidup mereka. Jadi ketika mereka mendengar tentang Roh Kudus, di pikiran mereka berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti kekuatan misterius adik-adik yang seperti mereka nonton di film-film. Iya, bahkan ada mungkin anak-anak yang berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti hantu. Ya, seperti hantu Gasper yang di film itu adik-adik. Kakak mau bilang ya, bukan seperti itu adik-adik ya. Kakak mau kalian membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Kingdom Kids, sejak hidup kita menjadi milik Kristus, Roh Kudus telah berdiam di dalam kita adik-adik. Namun sayangnya masih banyak anak-anak yang hidupnya tidak mau dipenuhi dan diarahkan oleh Roh Kudus. Nah adik-adik, kakak akan memperagakan bagaimana cara Roh Kudus ada dalam hidup manusia dan mengambil alih hidup kita. Di depan adik-adik ini, susu putih ini ibarat hidup kita manusia. Dan coklat yang di gelas ini adalah Roh Kudus. Saat Allah Bapa telah menyelamatkan kita, Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk datang dan tinggal di dalam diri kita. Tapi itu tidak berarti bahwa Roh Kudus itu langsung mengendalikan setiap bagian dari hidup kita. Roh Kudus dapat membantu kita dan membuat kita merasakan hidup menjadi seorang anak Tuhan. Nah, adik-adik, siapakah orang Kristen itu? Orang Kristen itu adalah orang Kristen yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan orang Kristen yang selalu berpikir dan bertindak seperti Kristus. Nah, adik-adik, lihat baik-baik ya. Untuk Roh Kudus dapat benar-benar hadir dan mengisi dan mengendalikan hidup kita, maka Roh Kudus harus bercampur atau menjadi satu dalam kehidupan manusia. Seperti susu putih ini, kakak tuangkan ke dalam gelas coklat ya. Nah adik-adik lihat ya, apakah susunya sudah langsung bercampur dengan coklat? Tidak semua kan adik-adik. Kita harus ya mengedok ya, mengedok sampai benar-benar coklatnya ya bercampur dengan susu sehingga terciptalah susu coklat yang enak dan lezat. Nah adik-adik, begitulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus harus benar-benar hadir dan mengisi dan mengendalikan hidup kita. Maka Roh Kudus akan membuat hidup kita berkenan di hadapan Bapa di surga. Sama seperti susu coklat ini adik-adik, menjadi susu coklat yang lezat. Karena ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Roh Kudus dalam setiap bagian hidup kita. Demikian adik-adik. Nah adik-adik, itulah yang dimaksudkan bagaimana kita hidup sehari-hari di rumah, kita mengandalkan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita adik-adik, di dalam kita belajar, di dalam kita membantu orang tua, bahkan juga di dalam kita bermain sehari-hari di rumah. Karena itu adik-adik, kita perlu membangun hubungan kita dengan Roh Kudus adik-adik. Jangan lupa, teruskan kebiasaan kamu membaca Alkitab di rumah. Teruskan kebiasaanmu yang baik, berdoa di rumah bersama dengan keluarga atau berdoa pribadi kamu. Kak Meme mendengar ya, sebelum pandemi ini banyak sekali keluarga yang tidak punya persekutuan bersama-sama antara orang tua dan anak. Tetapi dengan adanya situasi COVID-19 ini adik-adik, banyak keluarga
yang memiliki waktu bersama-sama berdoa setiap malam. Wow, sungguh indah ya adik-adik. Kami berharap adik-adik di rumah bersama papa mama pun demikian adik-adik. Dan kami percaya adik-adik dalam menghadapi semua kondisi yang ada, baik susah maupun senang, adik-adik sanggup bisa karena bersama dengan Roh Kudus sebagai penolongmu. Baiklah adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan kita pada minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajari kami agar kami selalu membangun hubungan dengan-Mu setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan kepada kami Roh Kudus yang menjadi penolong kami setiap hari saat kami harus berada di rumah saja. Tuhan, ajari kami melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, agar kami selalu menjadi berkat pertama-tama bagi keluarga kami, kemudian bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua adik-adik yang ada di rumah, yang mendengarkan dan melihat dan bersama-sama beribadah lewat sekolah minggu online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.